Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kuliah pesawat gilingan bersama saya Ari Wibowo dari Politeknik LPB Yogyakarta. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang konstruksi gilingan, yaitu adalah peralatan penggerak gilingan. Nah, secara umum ya sekali lagi kita akan melihat bahwa ini adalah konstruksi gilingan secara lengkap, satu tandem gilingan. Ya, ini adalah pesawat gilingannya, di mana di situ utamanya adalah roll, kemudian ditumpu oleh standar gilingan. Nah, kemudian kita juga bahas di sini sebelumnya adalah kopling atau tail bar, ya, di mana dia mentransmisikan daya yang dihasilkan oleh penggerak gilingan. Ya, ini adalah penggerak gilingan. Kemudian sebagai transmisi untuk juga sekaligus menurunkan putaran, kita menggunakan gearbox atau roda gigi. Ya. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah peralatan penggerak gilingan, ya, atau prime mover. Ya, kalau di gambar ini dia menggunakan turbin uap. Ya, ini sebuah gambar gilingan lama begitu ya, dimana dia masih menggunakan teknologi lama mesin uap sebagai penggerak gilingan. Nah, di dalam penggerak gilingan faktor yang paling penting itu adalah daya penggerak. Ya, jadi kenapa daya penggerak ini penting? Karena semua faktor ekstraksi, ya, itu muaranya kepada berapa besar daya penggerak yang kita pasang. Jadi misalnya kemarin bagaimana untuk dapat menghasilkan ekstraksi yang tinggi di atas 95%, maka kita harus didukung oleh penggerak dengan power atau daya yang cukup. Ya, sehingga ketika kita mau menentukan berapa sih daya penggerak, itu harus dipertimbangkan beberapa faktor, ya, misalnya berapa sih kapasitas gilingnya, ya, sehingga kemudian kita harus memenuhi powernya, berapa kecepatan putaran roll, ya, kemudian bagaimana konfigurasi, misalnya berapa tandemnya yang dalam satu set gilingan, berapa jumlah rollnya, ukuran roll, dan lain sebagainya, yang ini ujung-ujungnya kepada style gilingan. Termasuk juga transmisi yang digunakan, ya, bagaimana transmisinya, atau juga termasuk berapa daya hidroliknya, karena semakin besar daya hidrolik, tekanan hidrolik ke bawah, maka power yang dibutuhkan akan semakin besar. Nah, secara rule of thumb atau secara standar, daya gilingan rata-rata per tandem, per satu paket seperti ini, itu adalah sebagai berikut, ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan 4 tandem atau 4 mil, itu daya rata-rata setiap tandem itu kurang lebih 22 kW per TFH. Kalau kita menambah satu tandem lagi menjadi 5 tandem atau 5 mils, maka rata-rata per mils itu 20 kW per TFH pada kapasitas yang sama, ya. Nah, kalau kita menambah lagi itu adalah 6 mils, maka kita membutuhkan 18 kW per TFH atau ton fiber per jam. Ini menunjukkan kapasitas giling. Artinya kita juga bisa melakukan ketika kita menggunakan daya yang sama, ya, kita bisa meningkatkan kapasitas pabrik dengan menambah tandem. Nah, itu adalah salah satu metode, ya, atau hal yang sering ditemui di pabrik gula. Ya, jadi secara awal pabrik gula itu biasanya didesain dengan 4 tandem pada kapasitas awal. Nah, baru kemudian nanti ketika kita menambah kapasitas, maka tandem gilingannya ditambah. Bisa 5, 6, atau bahkan ada yang 7 kalau memang penambahannya cukup besar.
Nah, sebagai mesin penggerak terdapat beberapa alat yang biasa digunakan di pabrik gula, ya, seperti mesin uap, turbin uap, motor listrik, dan motor hidrolik. Nanti akan kita bahas satu demi satu. Yang pertama adalah mesin uap. Nah, ini adalah sebuah gambar mesin uap di pabrik gula di Indonesia. Seperti kalian bisa lihat, angka tahunnya adalah 1928. Nah, ini salah satu mesin uap yang masih digunakan hingga saat ini. Ya, jadi mesin uap ini ditemukan kurang lebih 1820 ya oleh James Watt di Inggris sana, dan merupakan salah satu pionir dari revolusi industri yang pertama. Ya, kita sekarang sudah masuk ke revolusi industri yang keempat atau revolusi industri 4.0. Ya, tetapi di pabrik gula kita masih memanfaatkan mesin uap. Ya, mesin uap ini masih banyak digunakan di pabrik gula di Indonesia, khususnya pada kapasitas rendah, ya di bawah 3000 TCD. Ini masih banyak digunakan mesin uap ini. Ya. Tadi mesin ini ditemukan 1820, tetapi masuk ke Indonesia itu sangat cepat. Kalau boleh dibilang pada zaman itu ya 1825, 1830 itu mesin uap sudah masuk di Indonesia. Artinya pada zaman dulu kita teknologi di pabrik gula itu sangat up to date. Ya, sangat up to date. Nah, mesin uap ini sampai sekarang itu masih digunakan karena secara maintenance itu masih bisa dilakukan dengan sangat baik, sehingga kinerjanya masih cukup memenuhi begitu. Nah, sehingga untuk kapasitas-kapasitas yang kecil menggunakan mesin uap itu masih memiliki performa yang cukup baik dan dapat diterima. Baik, peralatan kedua yang sangat populer dan banyak digunakan di pabrik gula adalah turbin uap. Dan ini merupakan salah satu alat penggerak gilingan yang paling favorit untuk kapasitas di atas 3000 TCD. Ya, jadi turbin uap ini salah satu yang populer dan banyak digunakan sebagai penggerak gilingan. Nah, kenapa populer? Ya, sebenarnya hubungannya dengan kebutuhan uap proses. Seperti kita ketahui, setelah gilingan, uap itu digunakan di klarifikasi, evaporasi, dan juga pabrik belakang ya untuk sebagai pemanasan, yaitu menggunakan uap bekas atau uap saturated steam. Nah, kebutuhan uap ini cukup besar sehingga ketika kita menggunakan turbin pada penggerak gilingan itu cenderung kita akan menghasilkan uap bekas yang cukup banyak. Ya, uap bekasnya cukup banyak. Nah, walaupun secara efisiensi dia relatif boros. Nah, kenapa boros? Karena jenisnya itu adalah single stage dan back pressure. Nah, sehingga turbin ini menggunakan single stage, dia membutuhkan jumlah uap yang lebih banyak untuk menghasilkan power yang sama dibandingkan jenis multi stage. Ya, apalagi di belakangnya masih back pressure, artinya uap yang keluar dari turbin masih punya tekanan yang cukup tinggi. Nah, ini mengakibatkan uap yang dihasilkan banyak, uap bekas yang dihasilkan banyak, tetapi efisiensi energi di turbin uap itu relatif rendah. Nah, tetapi di pabrik gula disukai. Ya, kenapa tadi uapnya banyak itu untuk proses. Nah, uap yang digunakan, uap masuk ke turbin uap itu adalah jenisnya superheat steam, ya, atau uap baru yang keluar dari boiler dengan temperatur 300 sampai 350 derajat Celcius pada tekanan 17 sampai 20 kg per cm persegi atau 17 sampai 20 bar. Nah, ini adalah uap yang baru dihasilkan oleh boiler. Nah, sehingga untuk membawa uap ini ke stasiun gilingan diperlukan pipa-pipa. Ya, pipa-pipa uap pada tekanan yang tinggi
Nah, sehingga ini juga membuat relatif boros di sisi transmisi. Ya, kenapa? Karena potensi terjadinya kebocoran-kebocoran ataupun kehilangan energi akibat penurunan tekanan atau pressure drop dan juga penekanan temperatur. Nah, ini salah satu losses selain daripada turbinnya sendiri, tetapi juga banyak losses di transmisi. Ini kekurangan daripada turbin uap. Nah, peralatan berikutnya adalah motor listrik. Nah, motor listrik ini menjadi satu alat yang populer di pabrik gula untuk dipasang, ya, khususnya pada kapasitas yang besar. Pabrik-pabrik gula baru yang baru saja dibangun pada umumnya menggunakan motor listrik atau motor hidrolik, nanti yang akan kita bahas di slide berikutnya, ya. Tapi motor listrik itu menjadi salah satu yang populer. Kenapa menjadi populer? Salah satunya adalah pengembangan teknologi inverter. Nah, jadi di pabrik gula itu kita butuh perubahan putaran, ya, perubahan putaran. Jadi misalnya pada kapasitas tinggi, maka putarannya akan dibuat menjadi putaran tinggi, tetapi pada kapasitas rendah putarannya akan diturunkan. Motor listrik yang tidak menggunakan inverter, kita kesulitan untuk bisa melakukan perubahan putaran ini. Nah, sehingga karena inverter itu baru berkembang pesat di akhir-akhir ini, maka motor listrik baru menjadi bisa atau dapat digunakan sebagai penggerak gilingan ketika teknologi inverter itu bisa dikembangkan. Nah, karena dengan inverter ini kita dapat melakukan pengaturan putaran di motor listrik. Berapa putaran yang dibutuhkan itu bisa diatur melalui inverter. Nah, beberapa keunggulan daripada motor listrik, ya, yang pertama, pemakaian uap itu relatif lebih hemat karena tadi efisiensinya itu lebih tinggi, dan uap baru itu hanya digunakan sebagai penggerak generator di turbin generator, di mana di situ turbinnya jenisnya multistage, sehingga relatif lebih hemat uap. Tapi di sisi lain tadi kebutuhan diproses bagaimana gitu ya, sehingga disarankan ke power atau daya beban itu lebih besar ketika kita menggunakan motor listrik. Yang kedua adalah pemindaian motor listrik relatif lebih mudah, ya, dan lebih murah, ya. Di mana pabrik gula itu teknisi-teknisi itu sudah sangat terbiasa untuk merawat motor listrik, bahkan sampai melakukan rewinding atau pemberian kawat secara ulang, ya, melilit kawat sendiri gitu. Nah, sementara relatif dibandingkan dengan turbin uap, perawatannya harus dipasrahkan kepada pihak ketiga. Masih jarang pabrik gula yang berani membongkar atau juga melakukan perbaikan-perbaikan pada turbin uap, sehingga biaya maintenance-nya di turbin uap pasti lebih tinggi. Yang berikutnya adalah losses transmisi lebih rendah. Ini ada dua hal. Ya, yang pertama sama seperti tadi, yang di turbin uap kita menggunakan transmisi pipa untuk sumber energinya, ya, dari boiler sampai ke turbin. Nah, di motor listrik kita relatif akan lebih baik karena transmisinya menggunakan kabel. Ya, jadi menggunakan kabel, sehingga listrik yang dialirkan menggunakan kabel ini relatif lebih sedikit terjadinya losses dibandingkan kita mentransfer uap menggunakan pipa. Ya, uap tekanan tinggi menggunakan pipa, maka di situ relatif banyak terjadi kebocoran dibandingkan pada transmisi menggunakan kabel dan kita mengalirkan listrik. Yang kedua adalah losses transmisi dari sisi power yang dihasilkan, begitu. Nah, ketika kita menggunakan motor listrik, maka putaran daripada motor listrik ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan putaran daripada turbin.
Ya, motor listrik putarannya antara 800 sampai 1400 rpm. Nah, sehingga untuk menghasilkan putaran roll gilingan di sekitar 4 sampai 5 rpm, kita membutuhkan reduction gear ya, atau roda gigi reduksi dengan rasio yang lebih sedikit dibandingkan dengan ketika kita menggunakan turbin uap. Maka rasio yang sedikit ini akan menghasilkan efisiensi transmisi yang lebih rendah ya dibandingkan kita menggunakan turbin uap. Nah, yang efisiensi lebih tinggi ya tadi sudah kita bahas. Nah, yang berikutnya adalah biaya operasional yang lebih rendah karena tidak menggunakan banyak operator ataupun juga minyak pelumas, relatif lebih sedikit. Kekurangannya apa? Motor listrik ini seperti tadi sebenarnya tidak didesain untuk putaran-putaran yang berubah. Ya, jadi putarannya cenderung konstan. Nah, ketika kita melakukan perubahan putaran, apalagi pada putaran rendah dengan torsi yang tinggi, maka cenderung motor listrik ini akan cepat panas. Nah, sehingga kita harus melakukan antisipasi terjadinya panas pada motor listrik ini. Nah, teknologi yang populer berikutnya adalah motor hidrolik. Ya, motor hidrolik ini kalau boleh saya bilang sebenarnya adalah penggerak yang paling ideal yang dipasang di pabrik gula di Gilingan. Ya, kenapa? Karena memang didesain untuk menghasilkan putaran yang rendah dan torsi yang tinggi sesuai dengan kebutuhan yang ada di pabrik gula. Nah, cuman memang konsekuensinya investasinya lebih mahal dibandingkan dengan motor listrik ataupun turbin uap. Ini merupakan salah satu konsekuensi ya. Jerbasuki mawa beo. Kalau kita ingin menghasilkan produk yang baik, tentu saja perlu biaya yang cukup tinggi. Secara prinsip mesin hidrolik ini memanfaatkan hukum Pascal. Ya, jadi nanti akan kita lihat video cara kerja daripada motor hidrolik. Nah, di situ ada banyak dongkrak hidrolik yang kemudian diatur putarannya sehingga dapat menghasilkan putaran motor. Ya, dapat menghasilkan putaran yang rendah dan torsi yang tinggi tadi ya, sehingga tidak memerlukan transmisi roda gigi transmisi. Ya. Jadi ketika kita menggunakan motor hidrolik ini, kita tidak lagi memerlukan transmisi, tidak lagi memerlukan gearbox karena dia bisa langsung menghasilkan putaran yang rendah. Ya. Secara operasional daya motor hidrolik dihasilkan oleh pompa hidrolik, ya kemudian diputar dengan motor listrik sehingga powernya sebenarnya juga dari motor listrik, tetapi dia dikonversi ke dalam pompa hidrolik. Ya. Nah, secara pemasangan itu dapat dipasang individu pada masing-masing gilingan atau dipasang seperti konvensional pada roll atas. Ya, ini adalah contoh ketika dia dipasang di masing-masing individu, ya, atau kita menyebutnya sebagai direct mounted langsung kepada roll gilingan. Ya, jadi di sini ini adalah masing-masing rollnya. Nah, kemudian dia dipasang langsung, ya, dipasang langsung. Keuntungan daripada dia dipasang langsung, kita bisa mengatur putaran roll gilingan. Jadi roll gilingan ini dapat diputar sesuai dengan keinginan kita. Ya, memungkinkan dia berbeda antara roll atas, roll depan dan roll belakang, memungkinkan dia putarannya berbeda. Nanti akan kita lihat ada videonya ketika kita bisa merubah putaran, maka akan menghasilkan ekstraksi yang lebih baik. Nah, tapi juga dipasang secara konvensional. Nah, seperti ini dia dipasang di roll atas, ya satu mesin saja. Kalau tadi masing-masing roll berarti kita butuh 3 mesin. Nah, kalau kita dipasang di roll atas saja cukup menggunakan satu mesin dengan power yang cukup, kemudian kita hubungkan dengan roda gigi pinion seperti ketika kita masang di turbin uap. Ya. Nah, ini adalah video
cara kerja motor hidrolik. Ya, di situ akan kita lihat bagaimana motor hidrolik ini bekerja, dan juga ada sistem dongkrak yang dikontrol menggunakan controller ya. Ada sistem kontrolnya sehingga dia dapat berjalan secara otomatis. Nah, ini adalah video motor hidrolik dari merek Haglund. Nah, ini seperti kita lihat dia punya beberapa dongkrak, dan karena casingnya yang seperti itu, kita bisa mengatur putarannya dengan mengatur kapan dongkrak itu akan turun dan kapan akan naik. Nah, dengan mengatur pergerakan daripada minyak yang masuk, kita juga bisa membuat putaran yang berbeda ya, baik itu searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam. Nah, video ini adalah menunjukkan formasi ketika mesin hidrolik itu dipasang pada rol gilingan ya. Nah, ini adalah mesin hidrolik ketika dipasang seperti yang tadi, dan kita pasangnya adalah direct mounted ya, direct mounted atau langsung kepada masing-masing poros dari rol gilingan. Nah, ini misalnya dipasang di rol atas dan rol belakang ya, sementara rol depannya dipasang di sisi yang satunya lagi. Nah, secara lengkap akan seperti ini. Motor hidrolik itu ada mesinnya dan ada di sini kubikelnya ya, atau kontrolnya. Disinilah terdapat power unit ya. Ada motor listrik yang bertugas untuk menggerakkan pompa hidrolik. Nah, pompa ini mengalirkan minyak yang terdapat di reservoir minyak. Di situ juga terdapat filter minyak. Nah, ini adalah controller yang akan bisa membuat kita melakukan kontrol putaran gilingan dari jarak jauh ataupun berjalan secara otomatis ya, automation. Nah, ini kalau semua gilingan menggunakan motor hidrolik ini, kalau seperti ini pabriknya mewah ya, karena memang biayanya cukup tinggi dan masih jarang di Indonesia yang semuanya menggunakan motor hidrolik. Nah, ini adalah tadi ketika kita direct mounted dan kita bisa merubah putaran sesuai dengan rencana kita. Misalnya ini ketiganya punya putaran yang sama. Nah, salah satu putaran dipercepat di roll depan, maka moisture content itu akan turun. Nah, roll depan diperlambat ya, roll belakang diperlambat, maka moisture content-nya akan semakin rendah. Nah, ini adalah kelebihan ketika kita menggunakan direct mount ya, kita bisa mengatur putaran daripada roll gilingan itu.
Oke. Nah, selanjutnya ini adalah daftar efisiensi dari masing-masing penggerak yang biasa kita gunakan di pabrik gula. Ya, jadi misalnya kita menggunakan mesin uap, maka dia akan punya penggerak yang 0,82. Nah, single stage turbin uap 0,65. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa pada turbin uap single stage itu efisiensinya rendah. Ya, dibandingkan relatif ketika kita menggunakan motor AC dengan frekuensi converter atau inverter. Ya, ini sekitar 0,88%. Motor hidrolik ya tadi efisiensinya relatif sebenarnya 0,86. Ya, tetapi dia tidak menggunakan transmisi. Nanti bisa kita hitung total efisiensinya. Nah, ini adalah kopling kalau kita menggunakan tail bar atau kita menggunakan pinion. Ya, jadi masing-masing itu akan memiliki efisiensi. Baik, inilah pokok bahasan kita terkait dengan mesin penggerak gilingan. Ya, kita akan teruskan lagi pada topik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.